Keutamaan melakukan wudhu, baik untuk melakukan ibadah atau hanya ingin selalu dalam kondisi suci, antara lain. 1. Pelebur dosa dan mengangkat derajat. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, "Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada keadaan yang dibenci seperti pada keadaan yang sangat dingin, banyak berjalan ke masjid, dan menunggu salat berikutnya setelah salat. Maka itulah ribat." Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah berwudu, seperti wuduku ini." Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa yang berwudu sedemikian, maka diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu dan salatnya serta jalannya ke masjid adalah sunnah hukumnya." Hadis riwayat Muslim. Fadilah wudu yang kedua yaitu, keluarnya dosa bersama air wudu hingga dari kuku jemari orang mukmin. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, apabila seseorang hamba yang muslim atau mumin itu berwudu, lalu ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu semua kesalahan yang disebabkan ia melihat padanya dengan kedua matanya dan keluarnya ialah beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Jikalau ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Selanjutnya apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalankan oleh kedua kakinya beserta air atau beserta titisan air yang terakhir, sehingga akhirnya keluarlah ia dalam keadaan suci dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Dari Utsman bin Affan ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berwudu, lalu memperbaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya sehingga keluarnya itu sampai dari bawah kuku-kukunya." Hadis riwayat Imam Muslim. Fadilah wudu yang ketiga adalah wudu menjadi perhiasan orang mukmin. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya mendengar kekasihku Rasulullah bersabda, perhiasan-perhiasan di syurga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin, sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu." Hadis riwayat Muslim. Fadilah wudu yang keempat adalah wudu menjadikan orang mukmin bercahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudu. Maka dari itu, barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memanjangkan cahayanya, maka baiklah ia melakukannya, dengan menyempurnakan berwudu itu sesempurna mungkin." Hadis muttafaq alaih. Fadilah wudu yang terakhir adalah bila wudu disertai doa setelah wudu, diperkenankan memasuki surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Hal ini berdasarkan hadis berikut ini. "Tiada seorang pun dari engkau semua yang berwudu," lalu ia menyampaikan yakni menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Melainkan dibukakanlah untuknya pintu surga yang 8 buah banyaknya, lah diperbolehkan masuk dari pintu manapun juga yang dikehendaki olehnya. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci," artinya, berwudhu kecuali malaikat akan tidur pada selimutnya, untuk menemaninya, dan tidak akan meninggalkannya sepanjang malam kecuali malaikat tersebut berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.